yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari mudah-mudahan barokah. Soalnya sholat ini besok di akhirat itu jadi kendaraan Shiratal Mustaqim. Jadi besok di Shiratal Mustaqim itu ada orang yang lain berjalan, ada orang yang jalan santai, ada orang yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesot, ada yang baru satu langkah jatuh, tapi juga ada yang naik kendaraan. Kendaraannya apa? Sholat. Mudah-mudahan sholat al-mabrur ini termasuk kendaraannya orang RT 02 besok di Shiratal Mustaqim. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Rajin-rajin sholat, rajin-rajin ikut sholat jamaah. Ya kalaupun tidak 5 waktu, kayak orang main bola 3-2 lah. Ya subuh, sholat, maghrib sama isya, zuhur sama asar, subuh. Sudah menang 3-2. Atau kalau kalah tipis nggak apa-apa, 4-1, jangan sampai 5-0. Nah kalau permainan 5-0, besok tidak bisa naik musola al-mabrur di Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat yang besar tidak saya panggilkan gelar, yang kecil tidak saya berubah nama, ya Allah tidak mengganggu saya. Alhamdulillah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menikmati hidup itu bukan dengan pribadinya. Cara menikmati hidup bukan punya rumah mewah, bukan. Cara menikmati hidup bukan sibuk bisnis kemana-mana, tidak. Cara menikmati hidup yaitu alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala pemberian Allah dan atas segala nikmat. Kalau kita diberikan sehat, harusnya bersyukur kalau sabar. Kalau kita diberikan sehat, harusnya kita bersyukur kalau sabar. Kau menilai sedikit. Kalau kita diberi kurang sehat, kita harusnya bersyukur atau bersabar. Bersyukur. Kenapa? Kata Nabi, sakit panas dingin sehari semalam itu menghapus dosa setahun. Barangkali Pak Hajinya lagi jalan-jalan ke pasar baru, ada cewek cakep, dilihatin aja, nggak dilihat sayang, dilihat dosa, diterusin ngotot. Nah sampai di rumah Allah sayang sama Pak Haji ini, diberi adem panas sehari, dihapus dosanya sekali, ditambah ibadahnya separuh, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya sakit. Allah. Takbir dulu ya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kalau keras-keras nanti musolanya bisa. Kalau di lapangan boleh ditambah. Merdeka. Karena ini masih bulan Agustus. Jadi antara hijrah dan Agustusnya hampir sama.
hijrah proses kemerdekaan umat Islam di bawah tekanan penduduk Quraisy Mekah, pindah ke Madinah, akhirnya merdeka. Agustus juga Indonesia diproklamirkan jadi negara yang berdaulat, negara yang mengatur diri sendiri, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1400. Salah ya, padahal agak panas ini bukan. 1940 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadi awal sejarah Indonesia ini satu orang Jawa Timur, Pak Karno itu orang Blitar, satu orang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Makanya Indonesia waktu itu ditakuti. Amerika aja waktu itu takut dengan Indonesia. Malaysia diganyang sama Indonesia. Terkenal dengan singa Asia. Kenapa? Presidennya orang Jawa Timur, orang Jawa, wakilnya orang Sumatera. Nah, sekarang diborong semua sama orang Jawa. Akhirnya itu, akhirnya takut juga. Malah presiden diolok-olok. Ya, bilang begini, bilang begitu. Untungnya presiden kita itu sabar. Kalau tak sabar dan tangkap semua gitu. Kita kembali kepada bahasan pada malam hari ini. Saya diberi waktu berapa menit? Ya. Sampai jam berapa? Ya. Setengah jam atau jam? Setengah jam aja tuh. Ya, benar. Ini udah jalan 15 menit. Pokok pembahasan kita malam hari ini adalah wakaf dan santunan anak. Tadi sudah saya bacakan ayat dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Dikata Allah dalam Quran-Nya. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Apa orang nggak sholat? Enggak. Allah teruskan di ayat yang selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'u. Pertama, pendusta agama itu adalah orang yang menghardik alias tidak memperdulikan anak yatim. Makanya pengurus musola Al-Mamun ini menurut saya memprakasai ya untuk RW 02 santunan anak yatim. Sebelumnya ada Pak RW Al-Mafirah. Jadi RT 08 ada nggak pernah ada? Jadi RT 02 nih ya. Allahu Akbar. Pertama santunan. Jadi pendusta agama yang pertama kata Allah, orang yang menghardik. Yang menghardik ini bukan meneriaki, bukan. Yang tidak peduli. Nah, corot bahaji orang ngopeni awak ini saat saya sebetulnya anaknya tidak keleleran. Itu pendusta agama. Tapi saya sudah pergi haji. Walaupun pergi haji itu pendusta agama. Siapa orang yang hanya mengurus dirinya sendiri? Pergi pagi pulang pasang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, cari nafkah, cari duit hanya untuk kepentingan dirinya, anak istrinya. Sementara ada tetangganya punya anak yatim tidak dibantu, tidak peduli. Maka orang model begini kata Allah adalah pendusta agama. Walaupun dia udah 700 kali, nggak mungkin kan? Walaupun tiap tahun dia umroh.
adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperhatikan. Jadi kalau ingin rumah kita barokah, apalagi yang punya rumah besar, diusahakan untuk memelihara anak yatim yang tidak diperhatikan. Jadi Pak RT ya, saya bukan nakut-nakutin mau ulang nih, ya. Karena kata Allah, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u ya." Kita luas lagi. Sebaik-baik RW adalah RW yang di dalamnya ada anak yatim yang diperhatikan. Bukan hanya sekali setahun, Pak. Ini istilahnya ini memberi support doang ini. Anak yatim itu makannya bukannya sekali setahun, makannya tiap hari, bahkan 3 kali sehari. Uang sekolahnya. Tapi alhamdulillah sekali setahun untuk belajaran, alhamdulillah. Jadi sebaik-baik RT RW adalah RW yang ada di dalamnya anak yatim yang diperhatikan, yang disantuni. Dan seburuk-buruk RW adalah RW yang di dalamnya ada anak yatim yang dikelelerkan, yang tidak diurus. Nah, itu tugasnya Pak RW. Ya. Bisa ditanya di akhirat, di survei malam, yaumul hisab namanya. Orang disuruh depan satu-satu. Saudara dulu di dunia pangkatnya apa? RW. RW kosong berapa? 05. Periode berapa? 2000 sekian sampai 2000 sekian. Di tempat saudara ada anak yatim? Ada. Diurus? Sesudah. Kata Nabi, orang yang mengurus anak yatim dengan kata Nabi surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi istilahnya sosok hidupnya Rasulullah besok di akhirat. Teman dekatnya Rasulullah besok di akhirat. Makanya Pak RW harus survei itu, ya Pak RT, Pak RW survei. Jangan sampai termasuk nanti jadi RT yang pendusta agama, jadi RW yang pendusta agama. Kenapa? Di RT-nya, di RW-nya ada anak yatim tidak diurus. Berat jadi RT, berat kan? Berat. Berat, apalagi jadi RW. Abah berat. Tanggung jawabnya. Naik skotnya. Sebaik-baik kelurahan, sebaik-baik desa adalah desa yang ada di dalamnya anak yatim yang diurus dengan baik. Dan seburuk-buruk kelurahan, seburuk-buruk desa adalah desa atau kelurahan yang di dalamnya ada anak yatim tapi tidak diurus. Itu Pak Lurah itu. Tanya besok, Anda di dunia sebagai apa? Lurah mana? Durian Jaya. Kapan? Periode berapa ini? Tempat Anda ada anak yatim? Ada. Candu tiga? Enggak. Enggak. Hajinya enggak laku, Pak. Sholat di waktunya enggak laku. Mau udah diponis pendusta agama? Kira-kira enak enggak jadi lurah? Enak-enak terus ada enaknya. Enak nggak? Wah berat bisa. Makanya kata Nabi, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut, orang bisnis rugi. Benar, tapi bukan itu yang maksud. Kata sahabat, pejabat dipecat karena terjerat KPK, korupsi, masuk penjara. Bukan, kata Nabi benar, tapi bukan itu yang bermaksud. Terus siapa yang Rasulullah? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang besok berjalan di padang mahsyar menuju surga membawa banyak amal-amal kebaikan. Sholatnya penuh jamaah di masjid, sujudnya rajin sampai keningnya hitam. Hitam karena banyak sujud ya, dengan hitam rekayasa. Boleh, tak. Diobatin triarang mulai cerita.
pergi haji, bangun ini, bangun itu, tapi anak yatimnya tidak diopek. Akhirnya apa? Amal-amal kebaikan itu diambil, diganti dengan dosa-dosa orang yang ada di sekitar itu yang dia pimpin. Luar biasa itu. Enak nggak jadi lurah? Nggak enak. Mau nggak jadi lurah? Mau. Nggak enak tapi mau. Nafsu. Kita naik lagi dari lurah kecamatan. Camat. Sebaik-baik kecamatan adalah di dalam kecamatan itu ada anak yatim yang diperhatikan, yang diurus. Itu kecamatan yang barokah. Insya Allah jarang kemalingan, jarang musibah, karena anak yatim itu. Dan 10 kecamatan yang timur ya, adalah kecamatan yang di dalamnya ada anak yatim tapi tidak diurus. Besok dia umur masa ditanya sama Allah, kamu hidupnya sebagai apa? Camat ya Allah. Camat mana kita sini? Di daerah itu kecamatan itu ada nggak anak yatim? Ada. Diurus nggak? Diurus. Allahumma. Jadi kita doakan kalau kita akan panjang ya. Tadi di masalah kita yang buruk dari kita sambung. Jadi kalau kita ceritakan ini panjang ceritanya sampai ke negara ya. Enak nggak jadi presiden? Enak nggak jadi presiden? Allahu Akbar. Gak enak jadi presiden. Yang tanggung jawabnya berat, dicaci maki, dilecehkan. Enaknya apa sih, makan juga sepele. Walaupun dia punya rumah kamarnya 100 kamar, tidurnya 1 kamar di pojok doang gitu. Apalagi kalau pas masuk angin. Asain matiin tuh angin. Sama aja. Enakan kita ini. Antum di pos roda tidur. Nggak ada kan. Coba presiden tidur di pos roda. Kan? Jadi nggak ya? Enak nggak jadi presiden? Tadi enak nggak jadi presiden? Hah? Nggak enak, ya. Makanya nggak usah punya cita-cita jadi presiden. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian masalah warhab tadi, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal mu'adab, in qata'a amalu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin yad'u lahu, aw waladin salihin yad'u lahu." Kata Nabi, besok kalau kita sudah mati, mau mati kan? Siap mati itu? Gak boleh berani mati, tapi harus siap ya. Nah, jangan berani mati. Karena apa? Masalahnya lebih sulit lagi di alam kubur daripada di dunia. Jangan dianggap masuk kubur terhibur begitu. Enggak. Banyak pertanyaan yang dijawab. Kalau pertanyaannya Pak, ini yang berbuat hafal ya. Tidak hafal nanti kita sedikit ya. Kalau di dunia aja nggak hafal, apalagi di alam kubur. Yang paling di dunia. Setelah dapat dunia, insya Allah besok kalau ditanya malaikat di alam kubur, tinggal ya. Pertanyaan pertama apa? Marbulah. Sopo pengira. Siapa Tuhan? Jawabnya apa? Allah. Sekarang banyak zikir Allah. Allah, 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 Allah. Itu apa itu? Jaga-jaga bisa bertanya. Marbulah. Jawabnya Allah. Jawabnya sekali doang. Allah. Sering zikir kalimat Thayyibah Bismul A'zam, nama kebesaran zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Ini Allah dengan Allah ya. Allah, Allah. Ayo baca sama-sama ya. Allah, 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 Allah.
atau bedah hati kita. Bedah hati di sini bukan dengan rumah sakit, bedah hati. Bagaimana cara membedah hati? Dengan bi'aksiru kalimat la ilaha illallah. Minimal sehari semalam